anak-anak ibu. Hari ini kita memulai hari kita yang baru. Kita mau menghadap Tuhan sebelum kita beraktivitas, supaya ada berkat Allah di dalam setiap apa yang kita lakukan. Ya anak-anak ibu ya, kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus ku mau menyenangkan hati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita berdoa anak ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami di dalam istirahat kami semalam. Sekarang kami dapat bangun dalam keadaan yang baik, tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun, kami dapat beraktivitas, kami dapat kekuatan yang baru yang daripada Allah. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan dengan baik, dan kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, shalom. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mengatakan bahwa Tuhan kami, saya mau menyenangkan hati-Mu. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Ya. Siapkan Alkitabnya nak. Sama-sama kita membaca Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca dari
Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan, Nak. Anak-anak baca dari rumah, ibu baca dari sini ya. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat di dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Anak-anak ibu, hari ini firman Tuhan ya yang kita baca tadi, renungannya berjudul akar dari iri hati. Di zaman sekarang, di masa sekarang, di kehidupan kita, banyak sekali orang yang suka tidak puas dengan kehidupannya, ya. Apa yang sudah diterima, apa yang sudah ada, tidak puas. Karena dia melihat bahwa orang lain lebih dari dia. Ya. Kadang kehidupan ini terjadi di dalam diri kita. Kita pun terkadang tidak puas dengan keadaan diri kita, ya. Orang melihat tetangganya, kita pun melihat teman kita, begitu ya. Kita tidak puas dengan keadaan diri kita. Saya merasa orang itu lebih baik dari saya. Saya merasa orang itu lebih pandai dari saya. Saya merasa orang itu lebih punya segalanya, lebih kaya dari saya. Tapi sebenarnya, Nak, itu adalah iri hati. Dan iri hati sering timbul di dalam hati kita. Ya, itu adalah rasa ketidakpuasan. Itu adalah rasa kegagalan di dalam diri kita. Ya, itu adalah rasa bahwa aku merasa aku tidak mampu, aku merasa aku kurang. Dia yang lebih, dia yang lebih banyak, dia yang lebih berpengetahuan, dia yang lebih pandai. Tapi itu rasa adalah rasa iri hati. Rasa tidak puas akan diri sendiri. Ya, Nak ya, dan itu berdampak sehingga kita berbuat dosa dengan rasa iri itu. Kita iri hati sama kawan kita karena dia pandai. Kita mau ikut pandai, bukan belajar tapi nyontek. Saya iri hati sama kamu karena kamu lebih kaya. Saya mau dapat kekayaan itu, akhirnya mencuri. Ya, kalau tadi kita lihat ya, Nak, di Yakobus 4 tadi dikatakan begini di ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ternyata, Nak, ketika kita
kita tidak puas dengan diri kita, ketika kita merasa diri kita serba kurang, tidak punya apa-apa, yang harus kita lakukan bukanlah iri hati, tetapi yang harus kita lakukan adalah berdoa, memohon sama Tuhan, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita, bersyukur dengan apa yang ada pada keadaan kita. Ketika kita bersyukur, maka kita akan puas dan kita tidak akan iri hati. Anak-anak ibu, kalau kita baca bacaan kita hari ini di Yakobus 4, mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Kita tidak boleh congkak, kita tidak boleh sombong, bahkan kita tidak boleh iri hati karena itu adalah dosa. Iri hati yang ada di dalam diri kita adalah sesuatu yang menyatakan bahwa kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari anak-anak ibu, pagi ini kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Bersyukur untuk apa yang ada pada diri kita, untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mulai dari kita bangun pagi, Tuhan sudah memberikan kita nafas hidup. Ketika kita berjalan, ketika kita menikmati kehidupan, kita diberi kesehatan. Berkat yang masih ada dalam diri kita, itu harus kita syukuri, nak. Kita masih makan 3 kali sehari. Kita tidak kekurangan. Kita masih punya tempat berlindung. Kita masih punya rumah. Kita masih diizinkan untuk beribadah. Kita masih bisa baca Alkitab. Semua yang kita peroleh, semua kejadian-kejadian di dalam hidup kita itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Karenanya kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari. Jadi anak-anak ibu, mari kita belajar untuk bersyukur. Apa yang sudah Tuhan berikan, kita syukuri. Kita nikmati tanpa harus melihat kepada orang lain dan iri hati. Amin. Kita berdoa anak-anak ibu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk bersyukur dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Berkat-Mu yang begitu luar biasa, hari-hari kami berjalan, Engkau menemani kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami, sehingga hidup kami penuh dengan berkat Allah. Terima kasih untuk itu semua Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur setiap hari. Dan kami mau menjalani itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kegiatan kami, aktivitas kami, pembelajaran kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati guru-guru kami, dan Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya itu. Kami kembalikan hormat kemuliaan hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak ibu, kita akan kembali ke aktivitas kita akan belajar. Anak-anak ibu bisa langsung ke Google Classroom, jangan ada yang tidur lagi, tapi siapkan diri kita untuk belajar. Shalom anak-anak ibu, selamat pagi.